Oke, selamat siang semua. Ya, kita akan memberikan menyelesaikan tugas UAS ya. Nah, jadi hasil terakhir kita ya adalah ini ya. Jadi saya coba masuk, saya aktifkan dulu ini. Sebentar ya. Oke, saya coba tampilkan dulu ya. Localhost ya. PHP oke ya. Oke. Root ya, root OP kita ya. Ya, jadi kemarin kita sudah bisa menyelesaikan ini ya, tambah juga sudah bisa edit dan terakhir bisa hapus ya. Cuman ininya belum saya buat ya, hapusnya ya. Cuman ini sudah bisa. Oke. Ini kalau misalkan saya ganti ya, saya oke. Nah, kita akan mengimplementasikan atau mengintegrasikan tampilan web kita ini supaya dia lebih bagus menggunakan admin LTE ya. Ya, jadi nanti tampilannya paling tidak nanti dia modelnya seperti ini ya. Host, kemudian ini ya, kayak gini ya. Ya, jadi kita maunya tampilannya nanti seperti ini ya. Ya, jadi ada jurusan, kalau kita klik jurusan tampilnya di sini, mata kuliah dan mahasiswa ya. Oke, tanpa membuang waktu kita akan masuk ke dalam codingannya ya. Ya. Jadi pertama-tama supaya kita tidak merubah data ini ya, kita copy dulu ya. Ya, jadi kita masuk di htdocs-nya, kita copy ya, ini ya, OP kita itu kita copy paste. Nah, ini ya. Nah, di sini saya akan ganti jadi UAS ya, OP UAS 1 ya misalkan ya. Ya, oke, sudah. Nah, inilah nanti yang kita akan masukkan di VS Code-nya ya. Nah, jadi kita buka VS Code ya, baru masuk di bukan folder ya, ini folder, kemudian kita cari docs-nya ya, ini UAS ya, group UAS ya, OP group. Saya cari di sini saja UAS. Oke. Nah, ini UAS 1 ya. Sip. Oke, setelah tampil, nah ibaratnya kita sudah membuat template ya, kemarin ada header, ada footer. Nah, template-nya nanti kita akan ganti dengan modelnya SB Admin 2 ya. Jadi model SB Admin 2 ini adalah sebuah template juga ya. Nah, jadi sebuah template ya. Nah, kita akan mendownload dulu SB Admin 2-nya ya. Jadi kita masuk di Google ya. Kita cari SB Admin 2 seperti ini. Baru kita klik ya. Nah, kita download dulu. Ya, setelah dia terdownload, ya usahakan sampai full ya. Ya, ini sudah terdownload. Nah, setelah dia buka seperti ini, usahakan ini yang kita copy ya. Ya, jadi kalau bisa juga kita klik di download tadi ya. Ini SB Admin 2-nya. Ya, kita copy. Ya, kita masukkan dulu di ini ya, di tampilan kita ya, di web kita bisa ya, di
upload plus ini tadi ya, paste di sini. Kayaknya dia salah copy, terlalu banyak yang dia copy ya. Ini download yang dia copy ya. Harusnya yang dia copy itu cuman ini ya, salah ya. Ini salah copy dia ya. Kita hapus saja dulu. Ya, yang kita mau copy adalah ini saja ya. Copy, masuk ke sistemnya sini, paste ya. Nah ini. Nah kita akan ekstrak dulu ya, ekstrak all saja. Ya. Nah, di sini nanti tidak semua file yang ada di Bootstrap di SBadmin 2 ini kita akan gunakan ya. Jadi kita akan beberapa pilih folder dan pilih juga beberapa file ya, seperti itu ya. Oke, sip ya. Nah, ini sudah ada. Nah, jadi sudah ada datanya. Kita buka dulu ya. Nah, jadi yang akan kita ambil dari dalam sini yaitu CSS, image, JS, ya ini semua kita ambil. Kemudian yang biasa kita pakai itu adalah blank, ya ini ya, blank dan index ya. Nah ini dua file ini yang harus ada kita copy ya. Oke, kita Ctrl C. Nah kalau sudah kita Ctrl C seperti ini, usahakan masukkan di dalam template yang kita punya di sini ya, pasti. Oke, sip. Nah sudah, jika sudah kita klik dulu indeks ya, kita klik dua kali indeksnya seperti ini, akan tampil SBadmin 2 nya seperti ini. Nah, jangan diambil semua ya, karena kita tidak butuh semua modelnya di dalam. Kita akan ambil yang blank, jadi kita cari page, baru cari yang blank page, yang kosong ya, kita butuh yang kosong. Nah ini ya. Nah ini yang akan kita kopikan ke indeks PHP kita ya. Nah, jadi kita klik kanan dulu ya, masuk di lihat sumber halaman ya, ini Ctrl A ya, Ctrl A, Ctrl C ya. Nah, supaya dia tidak merusak data yang kita punya ya, data yang kita punya di sini ya. Ini kan sudah ada indeks kita punya ya, supaya dia tidak merusak ini, kita bikin saja dulu ya. Nanti datanya ini kita copy ke ininya ya. Ya kita bikin dulu satu bayangannya indeks 2 saja ya. Indeks 2 titik PHP ya. Nah kita akan taruh di dalam sini ya. Nah ini tujuannya supaya kita bisa pisahkan nanti yang mana yang header, yang mana yang footer, yang mana yang nav ya, yang mana yang sidebar. Oke, sip. Nah sudah jadi ya. Ya jadi kalau kita akses sekarang ini ya, kan kita punya tadi ya indeks. Nah kalau saya tambahi 2 di sini, harusnya tampil ya, harusnya tampil indeks. Saya pilih dulu ya, apa kita bisa buat indeks 2 titik PHP ya. Sudah cocok. UAS 1 ya, UAS 1 ya. Oh kita salah, harusnya di sini ada OOP UAS
UAS 1. Oke. Nah ini ya. Nah, jadi kalau kita masuk di UAS 1 index tadi itu tetap membuka yang biasa ya. Nah, tapi kan kita maunya nanti supaya ini dia bisa berubah ya. Kita coba buatkan dulu satu halaman untuk mengeditnya, kita pakai index 2 ya. Nah, modelnya seperti ini ya. Oke, jadi datanya sekarang masih kelihatan amburadul ya. Nah, dari sini kita akan perbaiki sekarang ya. Nah, kita coba lihat codingannya ya. Nah, kalau kita lihat codingannya, yang pertama kita akan perbaiki adalah di link ini, custom font for this template ya. Ini ada vendor di sini ya. Nah, di sini kita akan sesuaikan dia dengan folder tempat penyimpanan. Ya, jadi data kita tadi itu kita sudah simpan dia di dalam folder template ya, ini ya. Nah, makanya di setiap URL yang ada seperti ini harusnya ada template ditaruh di depannya ya. Nah, jadi misalkan ini saya taruh dulu template ya, template seperti ini, baru slash ya. Nah, dia akan baca seperti itu. Jadi semua yang href ke bawah ya, kayak misalkan ini template CSS ya, di bawahnya lagi coba kita lihat ya, kayaknya paling bawah lagi itu dah ya. Kita lihat dulu paling bawah ya. Ini di apa, di footernya ya, rasanya ada. Nah, ini ya, ada vendor ya, kita tambahi template ya. Kemudian di sini juga begitu ya, template slash ya, ini juga ya, template slash, baru JS nya juga begitu ya, template slash. Oke, sip ya. Kita klik save dan kita coba lihat hasilnya, kita reload. Nah, ini sudah ya. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat SB admin 2 nya di index 2 ya. Nah, jadi coba perhatikan datanya. Nah, jadi semua yang SCR itu kita tambahi dengan template. Karena apa? Di dalam folder template lah berisi data ya, data dari SB admin 2 yang kita pakai ada di dalam CS, JS, dan ini ya, vendor ya. Oke, sip ya. Nah, dari sini kita akan menggunakan model templating ya. Jadi model templating yang kita akan pakai itu adalah kita akan pisahkan yang mana yang header, yang mana yang sidebar, yang mana yang nav, dan sebagainya ya. Nah, kita akan coba ambil dulu yang header ya, ini ya. Kita ambil header itu sampai di sini ya, ini ya, back web part ya, sampai situ ya. Nah, kita cut saja ya, cut ya, saya cut saja ya, cut ya. Kita masukkan di header yang kemarin ya, sini ya. Ya, jadi header ini akan kita ganti ya tampilannya ya. Ctrl A, kita akan paste ya, seperti ini. Ya, kemudian yang kedua dari indeks ini kita akan ambil yang sidebar ya. Sidebar kita copy ya. Sidebar kita copy terus ya. Kita akan sampai di nav ya. Oke, turun ya. Back page. Turun lagi. Nav alerts. Sidebar itu sampai di end
of sidebar ya. Jadi kita cari dari atas ya, cari dulu ada end of sidebarnya. Jadi sidebar, cari sampai end of sidebar. Nah, ini end of sidebar ya. Jadi cari di halaman, nanti kalau sudah di copy dia 103 ya. Kita cut juga ya, masukkan di template tadi ya. Jadi di template kita klik buatkan sebuah namanya cd sidebar ya, seperti ini. Kemudian kita PHP ya. Oke, seperti ini ya. Ctrl S. Nah, di ininya kita akan buatkan juga navbarnya ya. Ya, jadi untuk tampil di atasnya seperti ini ya, ini yang di atas ya, ini navbar namanya ya. Nah, itu kita copy juga ya. Jadi dari tadi end of sidebarnya ya, dari sini ya, content webpart kita akan copy sampai end of top bar ya, ini ya end of top bar ya, yang 192 ya, di cut juga ya, masuk di dalam sini ya, di sini baru navbar. Nah, seperti ini baru PHP ya, PHP ya. Paste Ctrl S. Kemudian yang terakhir yang kita akan ambil adalah footer ya. Nah, jadi di indeks 2 nya kita akan ambil paling terakhir di bawah ada footer ya, ini ya, ini ya, JavaScript for ada di situ nanti, sabar ya, saya dulu. Nah, ini kita ambil dari footer sini ya. Nah, terus sampai habis ya, cut ya, kita masukkan dia di footer. Nah, kita hapus saja ini ya, kita kasih di sini. Oke, sip ya. Nah, sekarang kita akan panggil ya di indeks 2 ini. Kalau kita tampilkan sekarang dia pasti kacau ya, ini ya. Nah, ini blank page saja yang muncul ya. Karena apa? Tinggal itu yang ada di dalamnya. Nah, supaya dia bisa memanggil sidebar, navbar, footer dan header, nah kita akan pakaikan ini ya, kita include ya. Nah, jadi di sini ya kita akan include semua file yang tadi ya, supaya dia tidak terlalu penuh di sini ya. Nah, kita include masuk di PHP ya. Nah, di dalam sini kita include ya, include ya, include ya. Kemudian apa nama foldernya tadi? Template, template, kemudian slash ya, slash ini ya, ini sudah ada semua ya, header ya, kita sebutnya, kita copy saja ya, so alt ya, header, kemudian di sini ada sidebar ya, kemudian di bawahnya ada nav ya, navbar ya, seperti itu ya. Kita coba
lihat dulu ya hasilnya. Kita reload. Nah, ini sudah ada ya. Nah, blank page-nya sudah di dalamnya. Nah, cuman footernya masih kosong ya, jadi footernya kita isi paling bawah ya. Nah, kita masukkan dulu tag PHP ya, PHP ya, kemudian kita paste di sini ya. Kita copy saja ini ya, copy, kita paste di sini. Oke, sip. Nah, kita ganti ini jadi footer. Oke, sip. Kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, sudah ada di bawah ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan rapikan ya. Ya, yang pertama kita, kalau yang lain tidak perlu kita rapikan. Yang kita mau hilangkan adalah tombol-tombol ini karena kita tidak butuh ya. Yang kita butuhkan hanya ini komponen ya. Nanti kita klik di sini ada banyak yang muncul ya. Jadi yang ini utilities, spec, yang lain kita mau hapus. Nah, bahwa tombol ini berada di mana ya? Ya, tombolnya berada di sidebar ya. Jadi kalau kita lihat, kita masuk di sidebar di sini ya, baru kita hapus yang itu ya. Nah, sini kita hapus ya. Datanya ya, kita akan pakai ya, kita ganti jadi di sini sih ya, cut ya. Nah, saja, kemudian dashboard ya, bawahnya dashboard, kemudian interface. Kalau kita klik sekarang kita ke sini interface, oke. Kemudian ini ya komponen. Nah, komponen kita butuh ya, yang lain ke bawah kita hapus saja dulu ya. Ini kita hapus ya, jangan hapus UL-nya ya, karena UL-nya itu adalah tambahan tadi ya dari atas. Oke, kita Ctrl S, kita coba lihat ya hasilnya. Jadi seperti ini ya. Nanti di sini kita akan isi ya, ya seperti itu. Oke ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini kita akan ganti ya di dalam. Kita coba lihat dulu ya. Ya, jadi di sini kita ganti ya. Ini nanti kita akan jadikan dia akademik ya, akademik ya. Lalu di bawahnya kita akan ganti ini jadi ya, siswa ya. Kemudian yang satunya jadi dosen ya. Yang lain ya, saya copy ya ini ya. Sini bisa nanti jurusan. Dan yang terakhir mata kuliah ya. Oke, sip ya. Kita Ctrl S dan kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ya, jadi ini yang kita butuh ya. Nah, jadi pada saat nanti kita klik mahasiswa, harusnya tampilnya di sebelah mahasiswa ya. Kita klik dosen, tampilnya di sebelah dosen ya. Oke, sip ya. Nah, kita akan coba dulu yang template yang kita sudah buat kemarin ya. Nah, supaya kita tidak merubah datanya ya, kita kopikan saja template-nya masuk ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya hasil ini ya, di tampilannya ya, kita coba lihat dulu ya. Ya, yang biasa berpindah-pindah itu di indeks 2 ya. Ya, yang harusnya berpindah hanya file ini ya, file ini ya, supaya template-nya ikut ya, file ini sama file yang di bawah ya. Nah, jadi kita tinggal kopikan ini ya, kan header sudah ada di sana sebenarnya. Kita copy, masuk di indeks ya, ini kita paste
ya. Nah, kemudian footernya juga kayaknya sudah ada. Kita coba reload dulu ya. Kita coba panggil bos 1, harusnya bisa ya, gini ya. Sorry, titik indeks saja ya, titik indeks. Nah, ini bisa ya, jadi datanya bisa terpanggil ya, seperti itu ya. Jadi di sini nanti tapi ini masih banyak yang perlu kita perbaiki nanti ya. Saya mau dia pertamanya pada saat kita masuk itu ada model welcome ya. Jadi misalkan selamat datang di, ya kita tulis saja nanti di blanknya ini, selamat datang di Prodi Informatika ya. Kita klik dulu ya, sini ya, di sini ya, di indeks 2 nya kita mau tulis yang blank ini ya, kita ganti ya. Kita mau dia di sini, selamat datang di Prodi, kita pakai PR ya supaya dia turun ya. Selamat datang di Prodi. Apa itu? Apa itu? Oh, editor aja. Oke, sip ya. Ya, jadi kita maunya ini jadi indeksnya nanti ya. Nah, jadi ini bisa kita rubah ya. Ya, saya mau yang indeks 1 tadi, yang indeks yang ini ya, yang tampilan indeks 1-nya kita ubah saja ya. Apa ini? Ya, ini tampilan ini ya. Ini saya mau kita kasih MHS saja ya, namanya MHS ya, karena khusus untuk menampilkan data mahasiswa ya. Kita rubah saja di sini ya, di filenya indeksnya kita akan rubah dia jadi MHS ya. Oke, kemudian indeksnya yang indeks 2 nya kita kasih indeks saja ya. Ya, tujuan dari indeks ini supaya apa? Supaya pada saat kita panggil foldernya, langsung filenya yang terpanggil ya. Oke, kita coba UAS 1, kita tes. Nah, ini ya, jadi dia sudah tampil selamat datang di Informatika ya. Nanti kita perbaiki lagi, kalau bisa nanti ini di tengah ya, pas-pas di tengah ya. Ya, bagaimana kreasi kalian supaya pas-pas nanti tulisan nanti. Nah, persoalan kita sekarang adalah saya mau menampilkan datanya mahasiswa. Nah, sekarang kalau saya masih klik mahasiswa, itu masih kosong ya, mahasiswa masih kosong. Nah, kita bisa lihat di sini di sidebarnya ya. Nah, kita harusnya arahkan dia ke mahasiswa.php ya. Kita lihat di sidebar di bawah sini ya, ini masih bottom.html. Kita akan arahkan dia ke mhs.php. Oke, sip. Kita Ctrl S dan simpan ya. Kita coba ya. Ya, jadi sekarang kita di halaman utama, kita coba klik ini mahasiswa, masih belum tersimpan ya. Sebelumnya coba lihat dulu mhs.php, sudah, harusnya sudah ya. Reload dulu ya, kita klik. Nah, ini ya, jadi kalau saya klik mahasiswa harusnya sudah bisa tampil di sini ya. Kalau saya klik dashboard ya, dashboardnya perlu kita rubah ya. Dashboardnya berarti kembali ke halaman utama yang tadi ya. Berarti kita klik di sini di atas dashboardnya. Nah, dashboard. Href-nya kembali ke indeks harusnya ya. Nah, harusnya bisa ya. Coba kita klik dulu ya. Klik
Nah, kembali ke indeks titik. Oh, bukan indeks HTML ya, kita salah ya, kita harusnya indeks titik PHP. Oke, sip. Nah, kita coba tes, harusnya bisa ya. Ya, jadi saya kembali ke ini, masih belum, saya reload dulu ya. Oke, ini sudah kembali ya. Saya coba klik mahasiswa, nah, bisa. Saya klik dashboard, nah bisa ya. Oke, nah yang kita perlu tangani sekarang adalah tombol-tombol ini ya. Nah, kalau saya klik sekarang tambah, nah itu larinya ke sini ya. Nah, atau saya klik edit, larinya masih ke sini ya. Nah, itu yang kita mau selesaikan ya. Nah, gampang saja ya, gampang saja. Kita akan kopikan sama dengan yang tadi ya. Ya, jadi di tambah data kita tambahkan ya, tambahkan di bawah sini ya. Kita save saja ya, 3 ya. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya sidebar ya. Nah, kemudian tambahkan juga yang namanya navbar ya. Nah, di bawah sudah ada footernya ya harusnya ya. Oke, sip. Kita Ctrl S ya. Kita coba klik yang tambah. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, cuman di sini di ininya agak naik ya sedikit ya. Ya. Nah, kita coba lihat di ininya ya. Tambahkan di bawah situ div ya. Ya, jadi di tambah datanya ya, tambah data di sini ya, ada kurang ya. Ya, ada kurang. Kita tambahkan ya. Yang main kontennya tidak ada ya. Ya, jadi mungkin itu ada di template tadi ya. Template coba masuk. Kita tambahkan di bawah sini ya. Tambah data saya ya, slash div ya. Ini karena kurang divnya ya, seperti ini. Oke, kita coba reload. Nah, itu ya, supaya pas di bawah ya. Oke, sip ya. Nah, jadi sekarang kalau saya klik, nah ini sudah sesuai ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah nanti reloadnya kemana. Coba kita tambah dulu ya. Misalkan di sini saya punya ini, kemudian saya misalkan namanya Roy ya, kita pilih jurusannya mesin. Nah, dia kembalinya ke sini ya, dia kembalinya ke indeks. Harusnya dia reloadnya ke indeks ini ya, indeks mahasiswanya ya. Nah, kita coba lihat di dalam sini ya, ya di inputnya ya. Nah, ini location. Nah, kita tidak mau reloadnya ke indeks, kita maunya reloadnya ke MHS, karena di situ nanti supaya dia tampilkan data yang dia sudah tambahkan ya. Oke, sip. Kita tes lagi ya, tambah data ya, misalkan 555 gini ya, namanya misalkan Mita ya, kemudian jurusannya informatika, saya tambah. Nah, itu dia sudah langsung tambah di bawah ya. Oke, sip ya. Sama juga dengan edit ya, jadi edit ini pada saat kita klik masih munculnya seperti ini ya. Jadi kita perbaiki dulu di sini ya. Nah, cari tombol edit data ya. Nah, kita tambahkan yang sidebar dan navbar ya. Sini saya shift panah bawah ya, ini saya ganti ya, jadi sidebar, kemudian di bawahnya saya ganti juga dengan navbar. Oke, sip. Kita Ctrl S, kita coba lihat ya. Saya reload dulu, saya coba edit ya. Sudah. Nah, cuman kelebihannya ini kayak tadi ya.
Berarti di editnya kita tambah div 1 ya, di edit sini kan paling bawah di sini, sorry reset ya, paling bawah ini ada div ya, div slash dia. Oke, sip, kita reload hasilnya. Nah ini dia sudah turun ya. Nah jadi misalkan Milky Garonga ini saya ganti jadi gorong-gorong ya, Milky gorong-gorong, gorong. Oke sip. Oke, nah, cuman dia kayak tadi, dia reloadnya ke indeks. Nah kita tidak maunya reloadnya ke indeks, kita mau dia reloadnya ke mahasiswa. Berarti di inputnya sini, di apa, edit datanya ya, di mana update ya. Nah di sini kita tidak pakai indeks tapi pakai MHS. Oke, kita coba lagi ya, saya reload, saya klik ya mahasiswa, saya klik edit ya, ini yang gorong-gorong tadi tidak ada jurusannya ya. Kita pilih dulu ya, dia ternyata informatika. Sip. Nah, ya, sudah langsung ada di atas ya. Nah, kalau saya edit misalkan gorong-gorong, oke, sip. Nah, dia sudah langsung kembali. Oke, sip. Nah jadi seperti itu ya, yang mudah-mudahan kalian bisa implementasikan di dosen, jurusan, dan mata kuliah ya. Nah jadi kalau kita klik sekarang, saya mau tambah ya, misalkan tambah NIM-nya misalkan 777, namanya misalkan Sumarlan, dia ternyata di informatika, saya tambah. Nah, kalau kita lihat paling bawah harusnya ada namanya Sumarlan ya. Kalau misalkan saya edit ya, harusnya misalkan dia Sumarlan Juari ya, saya klik, harusnya dia berubah ya seperti ini. Oh, sorry, saya belum pilih tadi jurusannya ya. Oke sip. Nah, kalau dilihat di bawah ada ya. Oke sip ya. Ya kalau hapus saya kira kalian sendiri sudah bisa buat ya. Oke ya, jadi di sini kita sudah berhasil menerapkan SB Admin B ya. Jadi untuk kasus buat UAS ini yang kalian selesaikan adalah dosen, bagaimana caranya upload OOP dengan dosen, kemudian jurusan dan mata kuliah ya. Ya, selamat merayakan Natal ya, dan usahakan dikerja tugasnya ya. Oke, terima kasih.